dasar. Apa untuk pilih tadi warnanya? Pilih apa tadi? Yang ember tumpah. Klik kanan. Yang redup. Oh iya. Ember tumpah, Bu. Oke. Ini apa namanya? Yang teduh di mata. Kalau merah itu terlalu ngejreng. Sukanya merah, Bapak. Kuning muda, Ya, Pak. Merah muda aja, merah muda, Warna Pak. pink, Pak. Pink. Merah nggak apa-apa. Merah muda. Merah muda, merah muda. Yang soft Pak, kuning aja. Nah, terus Selera nanti ya, kalau Pak, ya? untuk halaman kedua di duplikat Selera. shred aja ya. Duplikat shred. Duplikat shred. Nah, ini ya klik kanan Panas Ya, di tinggal duplikat shred. Di ini di add ya. slide news ya, betul. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kan boleh mulai dari kanan ya, mulai untuk mengisi ini ya, untuk profilnya. Berapa menit lagi? 15 ya. Nah, terus kemudian bisa Bapak dan Ibu ya, seperti contoh aja nih ya. Oh, keren. Ya. Oh, bikinnya Nah, Ditimpah ya, Pak ya, betul ya. jadi Mantap, Pak. tinggal Bapak dan Ibu, umpama ini kopi Ya, timpah aja ya. Betul. ya. Baru nanti untuk nama ininya ya, Teksnya. teksnya di sini klik A itu ya, A nih, terus setiap ini tadi kok mana nggak ada. Oh, ini. Ya, klik ini. Dek, kecil gede. Pak Amin kok dibuka itunya? Jadi ini Pak tulis ya, perpustakaan Salnya kok dibuka? nasional. Kalau kasihan lagi kan Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya dari Puspita Bangsa Tangerang Selatan. Tentukan dulu A dan B-nya, ini berapa? Nah, untuk gambar company property untuk halaman pertama Bapak dan Ibu ya, bisa didesain ya sebagus mungkin. Keren ya. Tampilkan di sini juga ada gedungnya ya. Ambil gambar ya berarti. Ada gambar ya. Ya. Di sini gambarnya. Mengapa Biar ini kalau saya menarik ya, Pak. kotak begini agar mudah Bapak dan Ibu ya memindahkan ya, memindah-mindahkan. Nah, umpamanya Bapak dan Ibu maunya mau dari kiri, ya tinggal Bapak dan Ibu ya pindahkan aja. Geser betul ya. Geser, ya kan? Ya. Nah, tinggal geser. Keren Pak, keren. Nah, tinggal geser sini. Nah, begitupun juga Ibu nanti kalau mau buat PowerPoint yang bagus ya, bisa ya, nanti dengan sendirinya ya. Nah, ini bisa. Ya. Di copy bisa kan Pak ya? Ya? Di copy kan bisa itu. Iya, di copy bisa. Di copy ya. Digeser lebih mudah ya. Ambil di internet atau di website ya, umpamanya gedungnya atau foto ya, Bapak Ibu foto ya. Foto galeri boleh ya, Pak ya? Setiap mau nulis di sini harus kasih kotak lagi. Oh iya ya. Oke. Kotak baru ya, Pak. Nah, kotak baru. Ini di sini alamat, telepon, email ya. Iya. Di sini. Alamat, telepon, email bisa dipasang dan seterusnya. Nanti bisa yang bulat juga Pak ya, nggak hanya kotak, bisa yang bulat ya. Boleh aja. Ya, pokoknya di mana menurut Ibu selera bagus ya? desain. Ya, menurut selera ya. Desain. Iya. Berarti ya. Supaya yang bagus lah ya. Ya, keren, jadi keren. Di Ancol. Penting ada. Yang penting dari kreativitas kitanya ya Pak ya. Ya. Dari kreativitas kitanya ya Pak. Ya, dari kreativitas dan ide kita ya.
Nah, ini dari hasil pemikiran kita. Iya, tuh kan? Udah jadi untuk halaman pertama. Nah, Keren ya. membuat brosur ini ada ya, harus dilihat ya, ada ketentuannya, persyaratannya. Ya, membuat brosur itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu ya, nama instansi ya, tadi yang company profile itu sudah dilakukan, terus kemudian sejarah singkat, terus kemudian visi dan misi, ya, perpustakaan, unit layanan yang Pak, suara Bapak jadi di mute, Pak. Di mute, Pak. Pak Sujana, suara Bapak yang Sujatna. unmute. Pak, suaranya. Oh, oke. Suaranya hilang, Pak. udah kedengaran. Udah sekarang udah. Sekarang sudah, tapi mohon diulang tadi yang terputus, Pak. Oh ya. Jadi begini Bapak dan Ibu ya. Mungkin ini mulai kali ya. Jam 8 belum? Belum Pak, masih 10 menit Pak. Oke, ini tambahan aja ya, karena nanti takutnya saya memberikan ini nggak sempat ini nih. Jadi di dalam brosur ini ya, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Bisa di screen, full screen Pak. Full screen biar lebih Di jelas. mute, tadi di mute semuanya, Pak. Nggak ada suaranya tuh, Pak. Kedengaran suaranya, Pak. Suara Bapak belum ada, Pak. Hilang. Di ini kali apa nama ini? Suaranya ada nggak? Udah ada belum? Sudah ada, Pak. Udah ter-share. PowerPoint-nya belum di. Suaranya udah besar, Pak. Suaranya sudah? Sudah, Pak. Sudah terdengar. Bisa di Ini Bapak dan Pak, biar Ibu jelas. ya, ketentuannya di sini. Suaranya, Pak, jangan di mute. Iya. Sama hostnya mungkin ya, Pak? Ya, sama hostnya. Oke, karena belum mulai ya pelajaran. Oke, Bapak dan Ibu ya, nanti bisa dipelajari ya untuk bentuk media cetaknya. Oke. Takutnya nanti Jangan di mute. Di mute ya. Halo, Pak Mamat. Pak Mamat. Iya. Pak Mamat sudah masuk belum? Ini baru 200 berapa ya partisipasannya? 207, Pak. Halo? Iya. 207. Kita mulai jam berapa? Jam 8 ya? Iya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran ya? Iya. Oke. Halo, Pak Jatna, halo? Ya. Iya, oke. Bisa tampil nggak ini? PPT-nya? Kelihatan? Sudah tampil, Pak? Ya? Udah? Sudah, oke. Ya. PowerPoint-nya udah? Semua peserta di-mute. Bagaimana kita mulai jam 8 aja ya? 8 ya? Belum ya? Kita 5 menit lagi, Pak ya, tunggu. Ya. Peserta sudah mencapai 223 partisipan, Pak. Ya. Jadi quorumnya baru nyampe 50% kurang dikit. Ya. Itu terserah Pak Jatna, apakah mau dilanjut walaupun quorumnya kurang atau lanjut jam 8 saja? Pokoknya 8 kita lanjut. Oke, siap. Nah, nanti kalau memang saya masih ada waktu, ada demo untuk desain brosur. Oke. Bapak dan Ibu ini ya, udah pada mau ya buat desain brosur ya. Oh, ini udah di input semua ya yang peserta ya? Udah di
Sudah kelihatan PPT-nya ya? PowerPoint-nya udah kelihatan Pak Mamat? Ya? Sudah. Ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Tinggal pelaksanaan aja Pak, nanti kita pembukaan jam 8 pas. Oke, nanti Pak Mamat sebagai moderator host di ini. Peserta yang sudah bergabung sekitar 265 peserta, Pak. Ya. Untuk menit 07.57. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Halo Pak Jatna. Ya. Kita mulai. Ada gimana? Silakan Pak Mamat. Ya, baru jam 7.58 sih. Ya, oke. Silakan lebih ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Baik, Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta khususnya untuk Pak Jatna, untuk pemateri yang saya hormati, dan untuk para peserta diklat KPS yang saya hormati. Mudah-mudahan Bapak Ibu di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, untuk hari ini materinya adalah manajemen pemasaran perpustakaan sekolah, dan pengampunya adalah Bapak Sujatna S. Hos M. Hum. Beliau memang pakarnya dalam bidang manajemen pemasaran. Jadi memang beliau itu widya suara khusus dalam bidang pemasaran perpustakaan. Bapak Ibu, materi kita untuk Zoom meeting-nya jam 8 sampai jam 8.45. Nanti lanjut dengan diskusi, forum diskusi seperti biasa sampai jam 12. Dan jam 12 dilanjutkan dengan tugas dari Pak Sujatna. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, mungkin untuk kurikulum vitae-nya mungkin Pak Jatna mungkin nanti langsung interaktif dengan peserta Bapak ya. Mungkin sebagai pengantar dari saya sebagai host saya Muhammad Ramlan, dan satu lagi Bapak Dirto. Mudah-mudahan pelaksanaan diklat ini, Zoom ini dapat berjalan lancar dan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Sujatna. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Mamran atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, semangat. Masih semangat ya, masih semangat. Wah, luar biasa. Masih semangat Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga saya dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Ini semuanya sampai Merauke sepertinya nih ya pesertanya. Ya,
dan selamat bergabung ya di Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat, dan lulus semua. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, peserta Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah, saya perkenalkan Sujatna ya. Saya sebagai widyaswara ahli media dengan pangkat golongan 4B maupun 4C. Saya bekerja di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 1985. 85 saya sudah bekerja, dan memang saya dari bawah, saya masuk SLTA, kemudian saya dapat beasiswa dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, dan terakhir pendidikan saya S2 Manajemen Informasi dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2005, lulus tahun 2007. Semua alhamdulillah dapat beasiswa dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, saya lahir di Lebak 5 Juli 1963 ya, di Bayah, tadi udah saya ceritakan. Saya beragama Islam, dan saya juga sudah berkeluarga. Hobi saya olahraga ya, semua olahraga saya bisa, karena memang dulunya saya ingin jadi jenderal tapi nggak kesampaian. Bapak dan Ibu, mungkin kalau diklat semua yang ada di perpustakaan dan di lembaga administrasi negara, saya sudah semua saya ikuti, karena saya kalau naik pangkat dan golongan, saya mengajukannya ke Dupaknya ya, angka kredit itu ke lembaga administrasi negara. Baru diproses, nanti udah dapat Pak, ini baru diproses oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebenarnya saya juga saya punya 2 kantor istilahnya ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kemudian Lembaga Administrasi Negara. Nah, ini sebagai induk daripada Widyaswara. Saya bukan pustakawan, tapi saya di bidang perpustakaan, Bapak dan Ibu ya, mengajarnya, karena saya S2 perpustakaan. Baik Bapak dan Ibu, perkenalan saya cukup di situ. Kita masuk saja ke materi karena waktunya yang sangat singkat ya. Memang ini harusnya 6 JP ya. Dan pertemuan kalau klasikal ini apa? Ya, tapi di sini juga interaksinya hanya di pertuan. Oh ya, buku saya yang diterbitkan ya, saya sudah nulis buku. Kalau di Widyaswara biasanya di guru pun juga ya, kalau mau naik ini pangkat dan ini sebagai pengembangan profesi harus menulis buku. Dan alhamdulillah saya sudah nulis buku. Yang pertama promosi perpustakaan, buku pertama saya tahun 2016 untuk naik jabatan ke tingkat madya. Kemudian buku kedua tahun 2018 Inovasi Pustakawan Zaman Now. Nah, ini saya di Inovasi Pustakawan Zaman Now, saya sudah berbicara tentang orang nanti akan bekerja di rumah dan juga mengakses segala informasi bisa di rumah, dan bisa orang akan tergantungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ternyata benar ya, hari ini ya pandemi COVID-19 ini kita semuanya WFH ya, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi ya, dipaksa suka tidak suka, mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga masyarakat Indonesia ini menjadikan masyarakat informasi ya, itu ya. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar tujuan pembelajaran ya. Setelah mengikuti mata ajar diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pemasaran perpustakaan dan manajemen pemasaran perpustakaan sekolah. Tujuan pembelajaran di sini ya.
indikator keberhasilan di dalam pembelajaran ini nanti Bapak dan Ibu ya, agar bisa menjelaskan pengertian pemasaran. Kemudian juga menjelaskan ruang lingkup pemasaran perpustakaan, menjelaskan konsep inti pemasaran perpustakaan, manajemen pemasaran perpustakaan, kemudian juga menjelaskan bauran pemasaran perpustakaan, menjelaskan riset pemasaran perpustakaan dan komunikasi pemasaran perpustakaan, kemudian juga bisa menjelaskan program pemasaran perpustakaan dan pengembangan minat baca di sekolah Bapak dan Ibu nantinya ya. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, adanya revolusi informasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi, bahwa pada era pandemi ya, pandemi hari ini ya, hari ini COVID-19, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat mempunyai peranan penting. Sampai diklat pun pelatihan ya, kita diadakan daring secara online. Daring secara online ya. Yang biasanya kami mendiklatkan secara klasikal hanya 30 orang di kelas, terbatas Bapak dan Ibu, antrinya lama. Dan alhamdulillah ya, dengan ada hikmahnya ya, kita bisa mengadakan suatu diklat secara online ya, bisa diikuti sampai bisa 500 orang. Nah, ini merupakan suatu hikmah daripada pandemi ini, sehingga kita terkoneksi semua guru ya, anak-anak, ibu rumah tangga semua terkoneksi 24 jam dengan jaringan internet ya, karena sekarang kebutuhannya adalah paket. Paket. Nah, ini dalam era revolusi informasi ya, semua perubahan signifikan yang terjadi di seluruh belahan dunia seiring dengan adanya revolusi informasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, di dalam pandemi ya, pandemi ini ya, orang berkomunikasi secara virtual ya, karena kita tidak bisa berdekatan ya, berkomunikasi dengan pembatasan protokol yang ketat. Hal ini secara otomatis memberi tantangan baru pada seluruh profesi, termasuk pustakawan. Nah, kalau di perpustakaan itu ada yang namanya pustakawan, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan guru ya, bukan pustakawan. Nah, pustakawan yang mengelola perpustakaan ya. Ada pustakawan, ada perpustakaan. Ada perpustakaan, ada pustakawan. Pustakawan itu apa? Kalau di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa di pasal 1 ayat 8, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Itu definisi daripada Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan mengenai pustakawan. Kalau perpustakaan apa? Perpustakaan saya ambil dari undang-undang, karena itu sebagai landasan hukum bekerja di perpustakaan. Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan peran pemerintah 2014 Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ya, bahwa perpustakaan ya, kalau menurut Sules Basuki suatu gedung ya, suatu gedung dan ada buku dijajarkan, diolah, diklasifikasi, dikatalogisasi, dan tetapi tidak untuk dijual belikan. Kalau Sules Basuki berbeda-beda para pakar dan para ahli ya pendapatnya dari definisi perpustakaan. Tapi kalau definisi perpustakaan di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Nah, itu definisinya ya, daripada definisi perpustakaan Bapak dan Ibu ya. Jadi ya,
hadirnya komputer pribadi dan jenjang telah mengubah tatanan perilaku, ya, pencarian informasi dengan HP, dengan komputer, dengan laptop, orang bisa berinteraksi dengan teknologi sekarang ini. Seseorang dapat mencari, berbagi ataupun menghasilkan informasi hanya melalui komputer pribadi di rumah sekarang, di kantor atau di tempat lainnya tanpa harus selalu mengandalkan perpustakaan. Ya, seseorang dapat terhubung dengan penyedia informasi dimanapun di seluruh penjuru dunia hanya melalui komputer pribadi. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi perpustakaan, Bapak dan Ibu, ya, bahwa pesaing-pesaing kompetitornya yang sangat sekali berat. Bahwa bagaimana kita memasarkan perpustakaan agar perpustakaan kita itu bisa, ya, diberdayakan oleh pemustaka sehingga orang menarik, ya, menarik. Karena apa? Kalau di perpustakaan itu koleksinya yang up to date, ya, up to date, ya, valid, ya, ada begitu fisiknya, ya. Tapi kalau di internet kadang-kadang ya tidak jelas asal usulnya, ya, asal usulnya. Nah, fenomena globalisasi tersebut menghadirkan nuansa kompetisi. Ketika segala sesuatu harus diraih dengan segala kemampuan yang ada dan tidak lagi hanya berdasar pada aturan dan keputusan. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan layanan dan produk informasi untuk seorang dapat berperan dalam kompetisi dan tetap bertahan di dunia global, Bapak dan Ibu. Iya. Seorang harus memiliki informasi yang memadai, ya, di bidangnya, terutama pustakawan yang mengelola perpustakaan. Nah, ini. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan layanan dan produk informasi untuk seorang dapat berperan dalam kompetisi dan tetap bertahan di dunia global, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini maksudnya di sini bahwa kita, ya, harus eksis, ya, eksis di perpustakaan, karena perpustakaan adalah tempat mencari informasi. Tentunya perpustakaan bukan hanya klasikal saja, tapi bisa koleksinya bisa sekarang bisa dialih mediakan. Bisa dialih mediakan, ya. Kalau dalam ilmu pemasaran, kalau orang mencari informasi datang ke perpustakaan Bapak dan Ibu, datang, ya. Kemudian Ibu katakan, Bapak katakan tidak ada. Udah jauh-jauh dari sana, dari Serang, datang ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mencari informasi, datang di front office, ya, dengan pelayanannya umpamanya kurang bagus dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini, ya, kita berorientasi kepada pemustaka. Kita terapkan layanan prima, Bapak dan Ibu, ya, yang ditempatkan di front office juga yang murah senyum, selalu tersenyum, ya. Nah, ini jangan tempatkan orang yang jutek kalau di front office. Karena apa? Bisa mengecewakan, ya, seorang pemustaka, ya, bisa mengecewakan. Karena dalam ilmu pemasaran, satu orang yang kecewa akan mewakili 25 orang yang kecewa. Mereka akan bilang-bilang kayak gosip gitu. Oh, cepat sekali beredar. Ya, dari mulut ke mulut itu sangat berbahaya. Promosi yang paling murah meriah tapi efektif. Nah, ini itu dari mulut ke mulut itu, ya. Memang ini perpustakaan, ya. Jangan katakan kalau sebagai pengelola perpustakaan jangan sampai katakan tidak ada. Bilang walaupun tidak ada, bilang ada. Bagaimana caranya? Kan ada silang layan, tukar menukar koleksi, ya. Apalagi sekarang mudah dengan adanya jaringan, bisa kirim soft file, PDF dan lain sebagainya. Atau media, ya, tanya ke perpustakaan sekolah yang lain, Pak, ada buku ini enggak? Untuk mengatasinya ke pemustaka, Ibu bisa tolong saya minta waktu 10 menit saja, karena buku ini sedang dipinjam, ya kan? Mereka akan duduk, Ibu silahkan duduk di sana. Kalau Ibu haus, ada di lobi sana air, ya. Air dispenser sediakan tuh di lobi itu, ya. Bila perlu dekat dengan ini, ada kafe, ya, perpustakaannya didesain. Orang ngantuk bisa minta minum kopi. Atau Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Di lobi itu taruh. Seperti yang ada di bandara tuh. Masukin uang 5.000, masuk, keluar, tinggal
ada kopi, ya ada teh, ya ada macam-macam gitu ya. Ada umpamanya aqua dan sebagainya. Nah, kalau habis tinggal telepon aja, kerjasama dengan koperasi. Telepon, Pak ini habis. Tapi nanti kan ada kontribusi tuh untuk masukan ya, untuk masukan untuk bisa disimpan untuk dana taktis seperti itu ya. Nah, ini harus punya inovasi ya, punya inovasi. Bagaimana seorang kepala itu ya membangun tanpa walaupun tidak ada anggaran tetap berjalan ya, berinovasi dan perpustakaan itu tetap eksis gitu ya. Nah, di sini perpustakaan harus berbenah diri, merorientasi keberadaannya dan berkompetisi dengan lembaga informasi institusi perpustakaan lainnya maupun dengan sumber informasi virtual. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, apalagi dengan layanan pandemi sekarang ini ya, itu bisa dialih mediakan. Apalagi sekarang ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia membuka iPusnas, layanan virtual, layanan digital. Bapak dan Ibu sudah bisa download? Ya, bisa di Play Store, ya. Di Play Store. Bisa kita pinjam anak-anak, bisa pakai Play Store untuk cari buku karena di situ banyak ya, udah banyak di situ. Ininya koleksinya ya. Jadi di sini perpustakaan perlu menerapkan konsep dan teknik pemasaran sebagai strategi pengembangan lembaga informasi perpustakaan secara total ya. Karena apa? Kalau walaupun itu perpustakaan itu ya koleksinya up to date ya, koleksinya banyak tetapi tidak dipasarkan atau tidak dipromosikan. Orang mana tahu, nggak tahu. Isinya koleksi itu apa, perpustakaan itu apa, nggak tahu mereka kalau tidak dipromosikan atau dipasarkan. Tentunya kalau ada buku baru dipasarkan melalui brosur, melalui leaflet, melalui bimbingan pemustaka, ada kalau siswa baru, ada mahasiswa baru harus diinformasikan bahwa perpustakaan kami lengkap Bapak dan Ibu. Silahkan baca datang ke perpustakaan dengan buku-buku yang up to date. Ya, menarik kita dengan kata-kata kalimat yang bisa menarik ya, menarik sehingga ya kita kalau di dalam ilmu pemasaran walaupun itu KW 10 katakan KW 1 ya kan, supaya mereka menarik. Bagaimana? Wah kalau layanan virtual, layanan elektronik ada nggak Pak? Wah ada. Dengan sarana dan prasarana, wah sangat sejuk. AC-nya ya, jangan sampai orang suruh datang ke perpustakaan, begitu 5 menit gerah. AC-nya nggak ada, ya kan? AC-nya nggak ada. Terus kemudian begitu masuk gerah, panas, 3 anak-anak suruh masuk di situ, udah debunya lagi banyak, wah lama-lama dia kena penyakit 3 huruf TBC, wah, nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi perpustakaan itu harus ditata, ya, kemudian prasarananya juga, desainnya juga menarik, kemudian ruang baca, ruang diskusi ada, ya, ruang pamerannya juga buku-buku baru ada di lobi, kemudian orang untuk sambil istirahat sambil baca ya kan, sambil bisa minum di luar ada disediakan. Nah itu sangat sekarang harus tidak perpustakaan itu kesannya sekarang sudah modern lah ya, karena apa, anak-anak sekarang ini maunya santai bisa baca ya ini. Nah itu ya Bapak dan Ibu tata bagaimana kita bisa meyakinkan pimpinan agar perpustakaan Bapak dan Ibu itu berubah ya setelah Ibu dan Bapak menerima materi dari kami Pusat Pendidikan dan Pelatihan, harus bisa berinovasi sebagai kepala perpustakaan sekolah, merubah ya ide-ide Bapak sehingga semua Bapak Ibu ya semoga bisa mengaplikasikannya di sekolah tersebut ya, sehingga nanti di dalam akreditasi pun Bapak dan Ibu bisa mendapatkan suatu akreditasi yang baik.
Apalagi ada namanya pemilihan perpustakaan terbaik tingkat nasional ya, seperti Man Wonosobo itu luar biasa Bapak dan Ibu. Itu Man Wonosobo dia bagus sekali pengelolaannya, memang didukung juga oleh pemerintah setempat, baik itu bupati ya, bupatinya maupun stakeholder yang lain. Bapak dan Ibu, masuk ke konsep ini dasar perpustakaan digital. Nah, ini memang cocok sekali dalam keadaan sekarang ini, pandemi ya, pandemi, bahwa perpustakaan harus berubah total, beradaptasi, berkolaborasi ya dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan tentunya seorang pengelola perpustakaan tidak gaptek ya di dalam teknologi. Karena apa, sekarang kalau kita gaptek ya udah tertinggal, goodbye, ya kan? Memang kalau anak-anak sekarang sih saya yakin yang kelahiran tahun 80 ke atas ini, generasi milenial atau generasi digital natif ya, itu semuanya tidak gagap teknologi. Mereka begitu lahir sudah diperkenakan dengan teknologi. Kalau macam saya ini yang lahir jadul tahun 1963, ya tentunya begitu lahir kita boro-boro melihat teknologi ya, TV pun masih hitam putih, banyak remek-remeknya gitu. Ya. Nah ini kalau kita disebutnya yang generasi 80 ke bawah disebutnya adalah generasi digital imigran. Karena apa? Ada teknologi, kita pelajari sampai kita bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar kita yang tua-tua ini tidak tertinggal dan tidak kalah juga sama anak-anak generasi milenial, ya kan? Nah, kita pelajari karena kita lebih duluan lahirnya. Nah, ini banyak orang yang malas mau belajar, nggak mau dia melihat teknologi bahwa keberadaan dengan adanya teknologi kita bisa berinteraksi di seluruh di dunia ini ya, tidak ada batas-batas negara dan lain sebagainya. Dan ini perpustakaan digital ya, kemudian perpustakaan digital menyatukan pemustaka ya, konten dan teknologi informasi menjadi salah satu solusi meningkatkan minat baca. Hal ini selaras dengan Undang-Undang 43 tahun 2007 pasal 22, 23, 24. Nih, pasal 22 perpustakaan umum, pasal 23 perpustakaan sekolah, Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu baca di pasal 23, di situ ya wajib harus ada teknologi informasi dan komunikasi dan juga ada anggaran 5%. Nah, di situ ya untuk anggaran perpustakaan Bapak dan Ibu ya. Kemudian di pasal 24 itu untuk perguruan tinggi mengamanatkan bahwa sistem layanan perpustakaan harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, konsep perpustakaan digital, aplikasi digital library adalah aplikasi menggabungkan fitur membaca buku digital dan berinteraksi antar warga lewat fitur media sosial yang dapat diatur. Masa keanggotaan, ini Ipusnas nih ya, yang kami promosikan juga, pasarkan juga kepada Bapak dan Ibu ya, semua kepala perpustakaan supaya agar nanti setelah datang di masing-masing instansi bisa mendownload Ipusnas atau OneSearch ya di Perpustakaan Nasional, sehingga kalau ada orang yang membutuhkan informasi bisa terkoneksi juga dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan keberadaannya adalah di ibu kota negara. Ya. Jumlah kopi buku ya, kemudian waktu pinjam, jumlah yang dipinjam ya. Nah, ini Ipusnas Bapak dan Ibu ya. Nah, ini sekaligus saya sisipkan ini karena ini penting di masa pandemi ini memang kita mencari informasi beralih ke digital ya, berbasis digital, koleksi berbasis digital semuanya. Nah, di sini juga ada fitur-fitur utama ya, di Ipusnas ada koleksi, ada Ipustaka, ada feed ya, kemudian rak buku atau e-reader. Nah, ini user statistik ya, ini bahwa yang jumlah mendownload ya selama
ini ada 117.933 per ini ya, per jam. Jumlah usernya 81.238, jumlah aktif member baru 54.740. Ini data tahun 2017 masih. Ipusnasnya, Interpol book performance-nya ini jumlah copy booknya, e-booknya ya sekarang sudah bertambah, udah ada sekitar 6 ribuan lah kalau sekarang bertambah. Ini kan 2017 nih, udah belum ya, sekitar 288.880. Kalau sekarang sudah lebih ya, sudah lebih. Ipusnas ini buku yang dipinjam banyak sekali ya, 460.622 kali, kemudian buku yang diantri masih 54.085 kali. Nah ini memang nanti bisa Bapak dan Ibu bisa pinjam di situ 3 hari waktunya nanti dengan di-download ya. Nah ini alokasi banyak ya, yang untuk Jakarta juga ada 30,8%, Surabaya. Nah oke. Nah ini sekelumit untuk Ipusnas ya, karena ada kaitannya dengan layanan pemustaka secara digital. Bapak dan Ibu juga bisa terkoneksi untuk memberikan layanan pemustaka kepada siswanya, kepada guru dan lain-lain, bahwa Pak bisa buka Ipusnas dan OneSheet di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian ya, dasar hukum, berbagai peraturan sebagai dasar pengembangan perpustakaan, Bapak dan Ibu. Muka 5 pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat, yaitu apa bunyinya? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini tugas utama. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah ini juga bahwa perpustakaan sebagai sarana prasarana pendidikan. Kemudian Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ya, di sini ya banyak di situ ada pasal 22 perpustakaan umum, pasal 23 perpustakaan sekolah, pasal 24 perpustakaan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Pasal 25, 26, 27, 28 perpustakaan khusus itu diatur sendiri. Kemudian pasal 48, 49, 50, 51 pembudayaan minat baca, mulai dari keluarga sampai ke masyarakat ataupun tingkat pendidikan. Bahwa peraturan pemerintah 38 tahun 2007, perpustakaan adalah urusan wajib. Di sini urusan wajib di seluruh Indonesia harus ada perpustakaan. Sekarang kalau sekolah tidak ada perpustakaan, tidak terakreditasi. Mau diakreditasi kadang-kadang ada juga sih yang nakal ya, dia pinjam perpustakaan lain, pindahkan, selesai akreditasi udah dapat, perpustakaannya ngilang lagi. Nah itu nggak boleh. Sekarang begitu nanti ada pengecekan ya, harus ada secara permanen, bahwa kalau sekolahnya ingin jadi sekolah favorit, perbaiki dulu nomor 1 perpustakaan. Perpustakaan yang bagus pasti hasilnya, outputnya anak-anak sekolahnya itu pada pintar-pintar. Bisa. Karena apa? Perpustakaannya bagus mereka. Apalagi seorang kepala perpustakaan harus duduk bersama dengan guru-guru yang lain. Kalau ada memberikan tugas, langsung beri tugas di perpustakaan. Di perpustakaan. Nah, karena kegiatan-kegiatan belajar dan mengajar yang paling efektif ada di perpustakaan, karena perpustakaan itu ya, kalau guru kan memberikan pelajaran hanya beberapa jam saja. Belajar yang sebenarnya adalah di perpustakaan. Karena perpustakaan juga sebagai pembelajaran sepanjang hayat kita. Walaupun kita udah S3, ya, S2, S1, S2, S3, ya, tetap kita harus belajar, ya. Belajar terus, ya, bahwa belajar, ya, membaca, baca. Karena kalau dalam Islam kan baca itu wajib membaca. Karena orang banyak baca, banyak tahu, banyak tidak baca, banyak tidak tahu. Ya, orang banyak, bukan pintar. Semua manusia ini semua tidak ada yang bodoh. Hanya malas, tidak mau tahu, ya kan? Kalau mau tahu, ingin tahu terus banyak baca, banyak mendengar, banyak diskusi, banyak berkomunikasi, banyak berinteraksi. Nah itu akan menambah suatu keilmuan kita dan wawasan kita. Ya, saya percaya kalau guru selalu membaca, ya, karena banyak guru-guru itu tidak kena penyakit Alzheimer. Tahu penyakit Alzheimer? Lupa.
ya kan? Karena di neuron sini kalau tidak digunakan dia akan mengkerut dia. Kalau dipergunakan, selalu dipergunakan membaca, udah tersimpan seperti komputer aja. File-filenya banyak di kepala kita nih. Walaupun kita suruh berbicara 24 jam, non-stop, kita terus ngalir saja. Karena apa? Sudah banyak file-filenya yang kita baca di kepala ini. Ya, jadi terus bisa kita tidak ada yang namanya kata loadingnya lama gitu. Loadingnya akhirnya blank. Apa yang mau dibicarakan kan gitu. Ya itu banyak seperti itu. Karena apa? Mereka malas mau membaca, ya, malas membaca, malas ke perpustakaan. Bahwa ilmu itu penting, ya kan? Ilmu itu bisa juga ditularkan kepada orang lain. Karena apa? Mempunyai suatu keberkahan. Ilmu itu terus kalau mereka pelajari akan mengalir terus bagaikan MLM ke kita. Ini ibadahnya, ya, pahalanya. Kalau saya menulis buku 2 eksemplar, nanti kemudian akan dibaca oleh anak cucu saya. Kalau saya sudah tidak ada lagi, saya sudah meninggalkan suatu ilmu, ya, yang diberikan kepada masyarakat luas, ya, itu akan saya ikhlas memberi manfaat, ya. Kita ada apa namanya, meninggal ada memberikan suatu manfaat kepada masyarakat dan bangsa. Saya percaya Bapak dan Ibu semuanya guru pasti sudah menulis semua dan diterbitkan oleh penerbit. Ya. Peraturan 41 tahun 2007 perlunya kelembagaan perpustakaan. Nah, semua di sekolah pun juga harus ada kepala, ya, ada staf, ya, minimal 3 orang. Ada kadangkala sekolah itu mengelola perpustakaan hanya 1, jadi kepala juga. Ya, paling dibantu oleh ini pesuruh. Wah, itu kalau ini nanti dititipkan, dikunci oleh pesuruh ininya. Perpustakaan itu banyak juga seperti itu. Tapi harus ada satu kelembagaan langsung di bawah kepala sekolah, ya, punya staf, ya, dan punya anggaran, punya suatu program, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu, ya. Kemudian Kemendiknas nomor 25 tahun 2008 standarisasi tenaga pengelola perpustakaan sekolah. Bapak dan Ibu, dengan kehadirannya Bapak dan Ibu ikuti kelas ini, ya, di kelas kepala perpustakaan sekolah itu karena ada Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar kepala perpustakaan sekolah dan standar tenaga pengelola perpustakaan sekolah, ya. Karena apa? Di situ ada sertifikasi, ya, di situ. Ya, kalau enggak, ya, ada kelebihan mengajar 12 jam, yang ditempatkan di perpustakaan itu, ya, harus mempunyai sertifikat kepala perpustakaan sekolah, yang kalau yang sebagai kepala, ya. Kalau tenaga pengelola perpustakaan sekolah bisa mengikuti diklat teknis pengelola perpustakaan yang 150 JP, dan ini untuk kepala hanya 120 JP, Bapak dan Ibu, ya. Baik, kita lanjut. Di sini Bapak dan Ibu, ya, tadi pemahaman arti perpustakaan sudah saya sampaikan pada awal-awal bahwa di sini pengertiannya, ya, perpustakaan menurut Undang-Undang 43 tahun 2000 tentang perpustakaan, ya, tadi sudah saya sampaikan pada awal bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekaman secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan dan penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Begitupun juga pustakawan, ya, di pasal 1 ayat 8 juga perpustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Nah, untuk wajib di sini pasal 7 dan 8. Nah, ayat 1 butir E dan butir D. Pemerintah berkewajiban dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan. Nah, kalau pasal 7 dan 8 itu di pasal 52 itu ada sanksinya, yaitu sanksinya sanksi administratif nih kalau tidak melaksanakan. Nah, ini bahwa pentingnya bahwa perlu dipasarkan, dipromosikan perpustakaannya. Tanpa dipromosikan bahwa perpustakaan Bapak dan Ibu isinya tidak akan diketahui oleh pemustaka. Sebutannya sekarang pemustaka, ya, pengguna perpustakaan itu pemustaka juga disebutkan di Undang-Undang 43 tahun 2000 tentang perpustakaan di pasal 1 ayat 9 dikatakan bahwa pemustaka adalah seseorang atau sekelompok masyarakat atau lembaga organisasi
yang perhatian di bidang layanan perpustakaan. Nah, itu definisi daripada pemustaka. Jadi pemustaka sudah merangkum semua. Ya, sekarang sebutannya pemustaka ya bagi ini. Bagi pengguna perpustakaan. Di sini fungsi perpustakaan Bapak dan Ibu ya ada sebagai fungsi pendidikan ya, di sini sebagai fungsi penelitian, sebagai fungsi pelestarian. Tentunya di sini pendidikan artinya perpustakaan sebagai sebuah lembaga yang bersifat pendidikan atau mendidik atau berkenaan dengan pendidikan. Seseorang dapat belajar secara mandiri di perpustakaan dengan menggunakan bahan kepustakaan yang ada di dalam perpustakaan yang mengandung berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Bapak dan Ibu, untuk penelitian tentunya Bapak dan Ibu kalau menyusun skripsi atau tesis disertasi tentunya butuh referensi atau daftar pustaka. Adanya adalah di perpustakaan yang valid, tidak bukan dari internet www.com gitu ya. Ya itu kurang. Kalau pas ditanya penguji, kalau saya menguji, langsung tanya bukunya warna apa, bingung dia, ya kan? Udah cari dulu bukunya, bingung juga nyarinya di pasar nggak ada, itu repot. Lebih baik referensinya ambil dari perpustakaan. Tahu kita bukunya, ukurannya, warnanya apa, hijau atau biru, ukurannya 16 kali sekian gitu kan. Nah ini, jadi kita harus tahu bahwa secara ilmiah kita harus dibuktikan dengan secara teoritis. Bapak dan Ibu, ya, perpustakaan sebagai sebuah lembaga yang memberi jasa dengan penyediaan sumber-sumber bahan penelitian ya tentang suatu atau berbagai masalah untuk mendukung penelitian secara sistematis, kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta baru atau yang lebih baik ya. Kemudian di sini perpustakaan juga harus dilestarikan koleksinya ya, koleksinya. Pelestarian persekusian artinya penanganan yang berhubungan langsung dengan benda atau kerusakan koleksi ya, oleh karena udara lembab, faktor kimiawi, serangga dan mikroorganisme harus dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, melestarikan hasil kekayaan intelektual bangsa ya. Karena apa harus dilestarikan di tempat deposit? Karena semua penerbit yang menerbitkan buku kita ya harus setor ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, Kabupaten, Kota kalau yang di daerah ya. Nah ini disimpan, didepositkan. Nah ini akan tercatat dan tersimpan di perpustakaan. Bahwa buku ya semua penerbit wajib ya karena ada Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak ya harus diserahkan 2 eksemplar minimal ke Perpustakaan Nasional maupun ke Perpustakaan Provinsi, Kabupaten, Kota. Kemudian informasi perpustakaan menyediakan sebagai informasi atau orang ya. Kemudian rekreasinya perpustakaan bersifat memberikan sesuatu yang dapat menggembirakan hati dan menyegarkan pikiran berupa hiburan melalui bahan-bahan kepustakaan seperti novel, cerita atau fiksi dan sebagainya. Apalagi kalau ada pustakawan, pustakawannya aja sekarang tidak mau berinovasi, berkreatif gitu ya. Dia datang umpamanya ke rumah sakit, ke tempat jompo, datang untuk pelayanan perpustakaan. Mereka apa yang buku-buku yang mereka senangi di rumah sakit, umpamanya novel dan sebagainya, kasih sebagai terapi untuk pengobatan juga pada mereka. Karena apa? Bisa kalau dia dengan senang, baca buku dia senang sekali, lupa dengan sakitnya. Otomatis dengan penyembuhan itu cepat. Nah itu bisa terjadi. Orang membaca ya saking asiknya membaca, lupa juga dengan sakitnya. Nah itu bisa terjadi, bisa total sembuh. Nah ini belum bisa dilakukan oleh pustakawan. Coba kalau ada pustakawan seperti itu, ya setiap ada kegiatan seperti itu dia
upload atau didokumentasikan ya pakai YouTube dan kirim di YouTube ya, divideokan, kirim ke YouTube. Insya Allah nanti akan bisa membangun personal branding daripada pustakawan tersebut ya. Interupsi Pak Jatna. Ya. Interupsi waktu 4 menit lagi. Waduh, masih banyak juga ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa kalau nanti masih banyak sebenarnya bisa dipelajari, dibaca, karena apa? Guru saya yakin suka membaca, banyak tahu ya Bapak dan Ibu. Dengan membaca kita bisa tahu ya bahwa ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya, jenis perpustakaan yang Undang-Undang 43 tahun tentang perpustakaan di pasal 20, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga non-kementerian, sebagai pusat deposit, sebagai pusat penelitian, sebagai pusat pelestarian, sebagai pusat pengkajian, sebagai pusat jejaring perpustakaan seluruh Indonesia dan keberadaan di ibu kota negara. Berarti kalau ibu kota negara pindah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini pindah juga. Ya, mudah-mudahan sih nanti di Jakarta ada, di Kalimantan Timur pun ada. Ya. Perpustakaan umum diperuntukkan untuk masyarakat luas, tidak membeda-bedakan umur, golongan, ras, agama, dan sosial ekonomi. Ya, nah, di situ perpustakaan umum dari anak TK sampai kakek-kakek boleh belajar di perpustakaan umum. Makanya perpustakaan umum harus menyiapkan untuk anak-anak, untuk seperti jompo, untuk ini dan sebagainya. Ya, perusahaan sekolah atau madrasah, perusahaan sekolah terintegrasi dengan kurikulum. Nah, di sini terintegrasi dengan kurikulum dan tempat penelitian sederhana untuk pembelajaran antara guru dan siswa dan murid. Ya, nah ini perpustakaan perguruan tinggi adalah untuk tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat dan tempat pengkajian dan sebagai jantungnya perguruan tinggi perpustakaan ya, sebagai tempat pengkajian dan tempat pembelajaran antara dosen dan mahasiswa. Nah, di sini di pasal 25, 26, 27, 28 bahwa perpustakaan khusus itu diatur tersendiri, bahwa perpustakaan khusus yang ada di departemen dan tempat-tempat pendidikan lain. Nah, ini memang di sini perpustakaan khusus ya hanya diperuntukkan layanan secara terbatas di organisasinya dan lingkungan sekitarnya dan untuk pengambilan keputusan. Nah, itu perpustakaan khusus ya. Jadi di Indonesia ini ada 5 perpustakaan. Nah, ini ya. Kalau perpustakaan umum juga bisa terbagi. Ada perpustakaan provinsi, kabupaten, kota, kemudian perpustakaan kecamatan dan kelurahan. Sekarang kelurahan nih lagi digiatkan nih. Ya, karena ada layanan berbasis inklusi sosial, ilmu terapan, bagaimana mesejahterakan masyarakat dengan ilmu-ilmu yang ada di perpustakaan yang bisa mesejahterakan, seperti ilmu terapan, bagaimana membuat singkong itu jadi keripik yang bisa jadi singkong keju dan sebagainya lah ya. Bisa bagaimana menernak ikan lele yang baik, bagaimana mengelola tanaman yang baik dan sebagainya, sehingga bisa menambah income masyarakat yang tadinya. Maaf, halo. Oke, pengertian pemasaran dan ruang lingkup pemasaran perpustakaan suatu proses sosial yang di dalam. Maaf, ya. Waktu 1 menit lagi. Walah. Mau habis karena jam 9 nanti ke diklat layanan ya. Impasing, Pak. Oke, mungkin nanti gini aja ya, tugas mereka harus baca, nanti dibuat suatu didiskusikan aja, nanti diskusikan aja peserta, nah, saling baca semua, bisa saling sharing di situ, ditukar pikiran, nanti saya lihat di forum diskusi ya Pak Mamat ya. Ya. Ya, oke. Di sini pemasaran 1 menit lagi ya. Lagi, Pak, ya. Jadi bisa tambah 30 menit lagi nggak untuk bisa, Pak. desain ini brosur? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh iya, karena waktunya saya harus masuk ke layanan ya. Ya. Baik ya. Nah, ini 1 menit lagi ya. Oke, pemasaran suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang menilai dengan pihak lain. Ini menurut Kotler dan Keller
2009 halaman 6. Nah, pemasaran seringkali digambarkan sebagai seni menjual produk, padahal penjualan hanya merupakan puncak kecil gunung es pemasaran menurut Peter Dexter 197 dalam Kotler dan Keller 2009 ya. Di sini pentingnya pemasaran Bapak dan Ibu ya, di sini bahwa diperlukan kreativitas pustakawan dalam melakukan atau tenaga pengelola perpustakaan ya di sekolah melakukan pengolahan informasi mulai dari collecting, processing, disseminating, and preserving of information di perpustakaan untuk dapat memberikan layanan informasi yang sesuai kebutuhan pemustakanya. Jadi kita memberikan layanan sesuai kebutuhan pemustaka ya apa yang diinginkan. Nah, harus ada kita kajian pemustaka. Sehingga kita bukan hanya kita maunya kita adakan buku ini, tapi mereka tidak suka membaca. Tapi kalau mereka yang diinginkan ada di tempat ibu dan bapak, pasti mereka akan datang ya mencari. Daripada mereka beli, lebih baik pinjam di perpustakaan. Kalau beli cukup mahal juga kan. Nah ini pustakawan sebagai profesi yang memiliki kompetensi ya mengelola informasi agar informasi yang tepat dapat sampai pada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan format dan cara yang tepat serta di tempat yang tepat pula. Nah ini pustakawan juga merupakan pemain kunci yang memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mengelola pengetahuan masyarakat khususnya perpustakaan sasaran. Diperlukan strategi tersendiri yang mampu menampilkan kemampuan pustakawan untuk memasarkan kompetensi dirinya serta fasilitas perpustakaan yaitu melalui strategi pemasaran jasa perpustakaan. Nah, tentunya perpustakaan harus dipasarkan kepada pemustaka dan tentunya kalau untuk meningkatkan personal branding pengelola perpustakaan ya baik Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai pengelola perpustakaan atau kepala perpustakaan kalau sudah mengikuti diklat kepala perpustakaan bisa juga disebut tenaga ahli di bidang perpustakaan. Ya, disebutkan juga di pasal 30 tuh ya. Nah, bunyinya begini. Di pasal 30 dikatakan bahwa perpustakaan nasional, perpustakaan umum pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten kota dan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan dan dikatakan bahwa tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan. Bapak dan Ibu sudah memiliki kapabilitas, integritas, dan juga ditambah dengan mengikuti diklat kepala perpustakaan. Nah ini contoh layanan ya, ini ya sederhana ya ini. Nah contoh layanan internet. Waktunya habis ya? Habis Pak. Pak Mamat. Oke. Ya. Pak. Cukup ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa dilihat aja nanti dibaca sendiri ya kan di situ juga ada modul kemudian ya. Nah, ini sebagai tantangan era globalisasi ya. Nah, ini. Oke, habis ya? Habis. Mohon di-close. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan waktu yang singkat ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu ya karena waktunya juga tidak terbatas di Zoom ini ya diberikan waktu karena saya juga harus beralih lagi kepada diklat yang ini. Kebetulan ini bentrok ini jadwalnya. Akhirnya mundur yang layanan. Nah, Bapak dan Ibu mohon maaf banget ya. Bapak dan Ibu terpaksa harus baca ya. Baca, dengan membaca kita akan lebih mengetahui ya. Jangan malas membaca Bapak dan Ibu ya. Seorang guru apalagi ya. Karena apa? Disitulah kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita ya. Untuk menambah wawasan kita ya. Nah, ini baik nanti ada di forum diskusi Bapak dan Ibu ya. Di forum diskusi bisa saling berdiskusi, tanya jawab. Nanti kalau saya harus balas pertanyaan itu ya kan wah repot juga kalau banyak ya, tapi saling menjawab ya, saling berdiskusi jawab ya, nanti saya tinggal membenarkan oke, boleh gitu ya, nanti begitu. Jadi saya tinggal menambahkan saja gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian semuanya ya. Mungkin saya agak tercepat memberikan
Saya mohon maaf. Saya salam semua, semoga salam sehat semua dan semua sehat dan semua saya doakan dulu semua yang Bapak dan Ibu ya. Nah, saya patah, janganlah disimpan di laci. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di hati dan lapor polisi. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sujatna atas sharing informasinya atau ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, para kepala perpustakaan sekolah atau peserta diklat KPS. Dan terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu peserta diklat KPS atas waktunya. Mudah-mudahan diklat pada hari ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Amin. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Sujatna. Semuanya. Terima kasih Pak Sujatna. Terima kasih Pak Sujana.